Selamat pagi, perkenalkan nama saya Niko dari SD Kecipta Seranau, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Patimura. Saya akan menampilkan video saya, yaitu unjuk kinerja pada hari Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022. Inilah video aksi saya dalam pembelajaran materi senam lantai kelas 3. Dan selamat menyaksikan, dan inilah video saya. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Berjumpa lagi di hari ini kita dalam pembelajaran olahraga atau penjaskes dengan materi aktivitas senam lantai berguling ke depan. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, kita lakukan doa bersama agar dalam kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Untuk ketua kelas boleh maju untuk memimpin kita dalam berdoa. Beri salam kepada Bapak Guru. Selamat pagi anak-anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, boleh duduk. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin kita dalam berdoa. Berikutnya, anak-anak akan berdiri. Nah, kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila, yaitu lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama.
membangkitkan jiwa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, bangsa kita yang tercinta. Oke. Setelah kita menyanyikan lagu nasional tadi, Pak Guru akan menjelaskan materi kita pada pagi hari ini, yaitu aktivitas senam lantai berguling ke depan. Jadi aktivitas senam lantai berguling ke depan ini contohnya siapa anak-anak yang tahu? Pak Guru kasih kesempatan buat Fadil. Contohnya apa Fadil? Ya, menirukan gerakan hewan kaki seribu yang membentuk lingkaran atau bulat, ya kan? Seperti itu. Nah, Nijar, apa Nijar? Iya, seperti menirukan gerakan mobil yang berjalan ke depan. Yang berikutnya siapa yang tahu? Angkat tangan. Siapa? Ya, Elga, apa Elga? Iya, seperti bola yang menggelinding di tanah. Nah, itu adalah contoh dari gerakan berguling ke depan. Nah, jadi gerakannya kita lihat juga sehari-hari. Nah, nanti akan kita terapkan seperti apa gerakan berguling ke depan yang benar dan akan kita lakukan saat pembelajaran di lapangan. Nah, sebelum kita melakukan atau melihat apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita tidak lupa melakukan gerakan semangat atau yel-yel yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas boleh maju untuk memimpin kita dalam yel-yel untuk semangat pada pagi hari ini. Silakan. Untuk materi sebelumnya kita telah mempelajari, yaitu pembelajaran kebugaran jasmani, menirukan gerakan squat jump. Yang kedua menirukan gerakan sit up. Yang ketiga menirukan gerakan up. Itu adalah pembelajaran sebelumnya. Ini Pak Guru akan menjelaskan apa tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu, setelah mengamati video pembelajaran gerak guling ke depan, peserta didik dapat menjelaskan rangkaian gerak dominan. Nah, di sini contohnya ada bertumpu, tolakan, putaran, dan mendarat pada guling ke depan dalam aktivitas senam lantai dengan percaya diri dan santun. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis rangkaian gerak dominan, bertumpu, tolakan, putaran, dan mendarat pada guling depan dalam aktivitas senam lantai dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, melalui mengamati video pembelajaran gerak guling depan, peserta didik dapat mengabaikan gambar rangkaian gerak dominan, bertumpu, tolakan, putaran, dan mendarat pada guling depan, awalan jongkok dan berdiri ke dalam portofolio. Yang keempat, setelah memperhatikan contoh guling depan yang diperagakan dulu, peserta didik mampu mempraktekkan rangkaian gerak dominan, bertumpu, tolakan, putaran, dan mendarat pada guling depan, awalan jongkok dengan benar. Berikutnya, setelah mendapatkan masukan dari atas kesalahan-kesalahan dari siswa dan guru mengevaluasi, peserta didik dapat melakukan rangkaian gerak dominan, bertumpu, tolakan, putaran, dan mendarat pada guling depan, awalan berdiri dengan benar. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Berikutnya Pak Guru akan menampilkan ini salah satu atlet nasional. Atlet tahu anak? Atlet itu adalah seorang
lain atau dia bidangnya ahli di cabang apa? Senam lantai. Nah, ini namanya siapa anak? Boleh dibaca? Rida Irfana Lutfi. Coba kita baca sama-sama. Dia merupakan atlet senam lantai Indonesia SEA Games tahun 2012 di Malaysia dan menyumbangkan medali emas melalui cabang olahraga senam nomor 800 belen beam. Nah, dia merupakan atlet Indonesia yang mendapatkan medali emas di kedua kejuaraan SEA Games di tahun 2012. Berikutnya Pak Guru akan menjelaskan apa itu pengertian dari senam lantai. Pengertiannya boleh dilihat, Pak Guru bacakan. Senam lantai merupakan senam yang dilakukan di atas lantai. Biasanya menggunakan matras sebagai alasnya. Penggunaan matras dalam senam lantai ini tentunya untuk mengurangi cedera saat melakukan senam lantai. Jadi penggunaan matras ini sangat membantu. Jadi saat melakukan gerakan berdiri ke depan kita menjadi kuat dan tidak cedera. Berikut ini Pak Guru juga menampilkan gerakan roll depan atau berdiri ke depan, yaitu roll depan pada hakikatnya merupakan serangkaian gerakan yang dilakukan dengan menggulungkan tubuh ke arah depan. Oleh karena itulah arti olahraga dengan teknik roll depan ini bisa dibilang cukup mudah dilakukan dan juga mengasihkan. Di sini Pak Guru akan menjelaskan untuk gerakan guling ke depan itu ada dua cara. Roll depan dengan awalan jongkok. Yang kedua roll depan awalan berdiri. Perbedaannya kalau jongkok posisi badan jongkok. Udah lihat? Ya. Kalau berdiri posisinya berdiri. Nah, jadi dia mengguling. Kalau mau mendarat, kakinya jongkok dan tangannya menyentuh daerah lutut. Nah, jadi ditutup. Nanti kita lihat videonya setelah ini. Jadi untuk gerakan berdiri ke depan oleh jongkok ini yang harus kalian kuasai, yaitu satu, awali gerakan dengan sikap jongkok dan rapatkan kedua kaki, kedua tangan digunakan untuk menunggu dan diletakkan di depan ujung kaki dengan jarak 40 cm. Kemudian untuk diletakkan menuju dada. Berikutnya yang kedua, lalu tungkai diluruskan dan condongkan badan ke depan di mana tumpuan berada di tangan. Setelah itu tarik bahu dan tempelkan dagu ke dada. Dada mana? Dada. Dagu. Kemudian tepuk diletakkan di lantai maupun matras. Tepuknya mana tepuknya? Ini tepuknya. Setelah itu badan digulingkan ke arah depan yang diawali dari bagian tengkuk, kemudian punggung, lalu pinggang dan diakhiri dengan panggul serta diikuti dengan gerakan badan. Berikutnya, ketika punggung sudah menyentuh lantai, maka tungkai segera dibengkokkan. Kemudian paha ditarik menuju dada dan lakukan gerakan tolakan menggunakan tangan. Berikutnya gerakan guling depan berlanjut sampai akhir dengan sikap jongkok, di mana pandangan lurus ke arah depan dan tangan menempel pada tulang kering. Jadi ini adalah contoh dari gerakan guling depan dengan awalan jongkok. Anak-anak udah paham? Berikutnya Pak Guru akan menjelaskan berguling ke depan dengan awalan berdiri. Perhatikan. Untuk awalan berdiri seperti ini. Nah, awali gerakan dengan posisi berdiri menghadap ke matras, lalu luruskan ke
lengan ke atas sehingga posisinya terletak di samping telinga. Kemudian arahkan pandangan ke pandangan berarti mata. Mata lihat ke depan. Kedua tangan diletakkan di atas matras dan pertahankan kedua lutut tetap lurus. Masukkan kepala di antara kedua lengan, tekuk kedua sikut ke arah samping dan tempelkan pundak pada matras. Ketika pundak telah menyentuh matras, maka lakukan olahan menggunakan tangan. Lalu luruskan tukai dan dekatkan paha dengan dada. Lakukan gerakan guling depan yang disertai dengan tukai yang dilemparkan ke depan, diikuti dengan tangan yang menolak. Setelah itu tangan digunakan untuk menumpuk di samping paha sehingga dekat dengan pantat. Lalu condongkan badan agar dagu dapat dekat dengan dada. Lakukan gerakan akhir dengan sikap berdiri sedikit membungkukkan badan. Jadi ini adalah contoh dari gerakan berguling ke depan dengan awalan berdiri. Nah, berikutnya Pak Guru akan menampilkan video dari gerakan berguling ke depan. Nanti kalian perhatikan, kalian simak bagaimana contoh gerakan yang benar. Berikutnya Pak Guru akan menampilkan video gerakan berguling ke depan dan kalian bisa saksikan videonya berikut ini. Video pembelajaran aktivitas spesifik senam lantai guling ke depan. Berikut ini cara melakukan gerakan guling ke depan. Dimulai dengan sikap awal dalam posisi jongkok, kaki rapat, letakkan lutut ke dada, kedua telapak tangan bertumpu pada matras dan diputar selebar bahu. Dilanjutkan dengan mengangkat panggul ke atas sehingga kedua tangan dan kaki lurus. Arah pandangan ke pusat sehingga dagu menempel ke dada. Kemudian bengkokkan kedua siku ke samping dan masukkan kepala di antara kedua lengan. Berat badan dipindahkan ke depan hingga kedua pundak menyentuh matras. Selanjutnya, lakukan gerakan mengguling ke depan, dimulai dari pundak, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Pada saat mengguling ke depan, kedua kaki, lutut, dan tumit terkunci rapat. Saat lutut dilipat, kedua tangan segera memeluk lutut, sehingga mendarat dengan kedua kaki bersamaan. Akhiri dengan sikap jongkok dan kedua lengan lurus sejajar bahu. Kemudian berdiri dengan tegak. Lakukan berulang-ulang sehingga gerakan menjadi sempurna. Gerakan yang salah dan juga yang benar. Perhatikan. Pertama, membuat tangan tidak tepat, terlalu lebar atau terlalu sempit, atau terlalu jauh, atau terlalu dekat dari ujung kaki. Kedua, membuat tangan tidak seimbang sehingga badan jatuh ke samping. Ketiga, tidak mengangkat panggul ke atas. Keempat, tidak memasukkan kepala ke dalam kedua lengan. Ingat, kepalanya ditancap. Salah ya? Kelima, sebelum menggunakan matras, badan sudah berguling ke depan. Keenam, saat mengguling ke depan, tangan tidak sempat memeluk lutut.
membuat video dalam melakukan guling ke depan. Bagaimana gerakan yang benar dan bagaimana gerakan yang salah. Setelah ini Pak Guru akan memberikan tugas kelompok, di mana dalam melakukan tugas kelompok ini, ambillah potongan gambar, kalian akan bekerja sama, di mana ambillah potongan gambar pada langkah paling depan yang sudah disiapkan Pak Guru, seperti gambar potongan di atas. Siapkan kertas yang sudah kalian bawa dari rumah, tempelkan gambar menggunakan lem ke dalam kertas sesuai urutan yang benar. Berilah penjelasan pada setiap tahapan gambar guling ke depan. Kerjakan proyek ini bersama dengan teman kelompokmu dengan penuh percaya diri dan sopan santun. Jadi untuk melakukan atau mengerjakan tugas kelompok ini, kalian memerlukan alat, yaitu ada matras, ada karton, ada lem, ada gunting, ada pulpen, dan juga garis. Nanti Guru bagikan gambarnya ini, kalian tempelkan, kalian pilih, nanti dipotong, nanti ditempelkan di kertas yang telah Pak Guru sediakan. Paham anak? Nanti Pak Guru bagi 3 kelompok. Jadi gambarnya dipotong, mana gerakan yang paling pertama? Paham? Jangan kebalik. Gerakan ini pertama, berdirinya terakhir. Itu benar atau salah? Ini akan ada kelompok tanpa perlu balikan. Ini kita dengan model berbasis proyek atau PJBL. Akan Pak Guru bagikan lembar kerja kelompok. Ini digunting, nanti dikerjakan di belakang sini, tempel sama teman-temannya. Digunting, dikerjakan di belakang sini. Gambarnya digunting, ditempel di belakang sini. Untuk guntingnya, sama lemnya, lemnya bagi 2 ya. Ini lemnya. Oke, anak-anak sudah bisa mulai untuk mengerjakan tugas proyeknya secara kelompok. Dan silakan, ada yang gunting, ada yang tempel. Kelompok 2, kelompok 3 boleh dikerjakan secara bersama-sama. Ada yang menggunting, ada yang tempel. Jadi kerjasamanya ya. Ini kerja sama kelompok. Ya, ditempel. Nah, nanti keterangannya di bawah ditulis gerakan 1, gerakan 2, dan seterusnya. Kelompok 2 sedang mengerjakan pekerjaan kelompoknya. Untuk tugas kelompok proyek dengan metode PJBL, untuk kelompok 1 udah selesai? Kelompok 2 udah selesai? Kelompok 3 udah selesai? Ya, jadi untuk tugas proyeknya dengan waktu yang Pak Guru kasih tadi 20 menit sudah disediakan dengan kerjasama kelompok dan media gambar yang ditempel. Nanti saat pembelajaran di lapangan kalian akan mempresentasikan hasil kerjasamanya. Jadi untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Nanti kita akan lanjutkan lagi di pembelajaran 6 materi minggu depan di lapangan. Pak Guru akhiri. Selamat pagi. Pagi. Yes. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.
Cipta Seranau? Tangan. Untuk mengawali pada hari ini, kita akan melakukan pemanasan dulu. Pemanasan itu terdiri atas dua bagian, yaitu pemanasan dinamis dan pemanasan statis. Untuk yang pertama kita akan melakukan pemanasan statis, yaitu pemanasan yang diam di tempat. Sedangkan yang dinamis adalah pemanasan yang bergerak. Ikuti gerak yang akan Pak Guru ikuti. Siap, gerak. Ada kiri, gerak. Kiri mana? Kiri sana. Nah, siap, gerak. Nah, nanti lari seperti biasa mengelilingi halaman sekolah 2 putaran. Dimulai dari barisan paling depan. Ya, mulai. Kamu. Satu putaran lagi larinya. Ayo, cepat, satu putaran lagi. Tidak usah tarik begini. Lari santai, lari santai. Kalau udah, kok jalan. Ya, jalan. Kalau udah sana, balik ke sini. Kembali ke barisan awal. Berdiri ke barisan awal, anak-anak. Kita akan melakukan gerakan pemanasan dengan permainan. Mulai baris kembali ke posisi awal. Siap, gerak. Dan yang depan, gerak. Gerak, gerak. Kaki rapat. 3. Bola kedua, cepat. Bola kedua. Lanjut, bola kedua terus. Terus, bola kedua. Ketiga, lanjut bola ketiga. Regu 3. Itu tadi kita sudah melakukan permainan bola berantai dengan menggunakan bola. Selanjutnya kita akan melakukan gerakan roll depan. Roll depan itu dengan 2 cara. Tadi Pak Guru sudah jelaskan, yaitu dengan posisi jongkok dan posisi berdiri. Kita akan coba dan nanti Pak Guru akan lihat Pak Guru akan mempraktekkan cara berguling ke depan dengan posisi jongkok. Yang kedua dengan posisi berdiri. Pak Guru yang pertama dengan posisi jongkok. Kalau jongkok seperti ini, jongkok, ya, tempel dagunya, langsung berguling. Dipegang ya, gigitnya. Seperti itu. Yang kedua dengan posisi berdiri. Perhatikan, jangan dibanting, jangan ditancapkan kepalanya. Perhatikan. Nah. Sekarang anak-anak boleh mencoba dari anak laki-laki dari barisan seperti
di depan, barisan depan, Fadil. Fadil, coba. Ya. Jongkok dulu, tangannya tunduk, ya. Kurangan, lanjut. Ya sudah, kembali ke posisi duduk. Ya, lanjut. Ya. Terus. Kasih tepuk tangan buat temannya yang bisa. Ya. Terus. Ya, bagus sekali. Ya, terus. Usahakan melakukannya dengan baik, pelan-pelan, jangan dibanting. Ya. Kita akan mencoba berguling ke depan dengan posisi berdiri. Oke, kita coba dari anak-anak. Silakan. Maju Dil. Berdiri lurus. Ya, mulai. Tekuk, dorong. Ya. Berdiri lurus. Dorong, tekuk. Oke. Kita sudah mencoba gerak berguling ke depan dengan dua cara, yaitu dengan sikap jongkok dan sikap berdiri. Setelah ini Pak Guru akan mengambil nilai keterampilan. Nanti Pak Guru ambil nilainya, Pak Guru panggil satu sesuai aksennya. Paham anak? Paham. Tadi kalian juga sudah lihat bagaimana gerakan yang benar. Sudah lihat? Dah. Sudah lihat gerakan yang salah? Dah. Sudah tahu? Dah. Jadi kita sudah bisa lihat mana gerakan yang bagus dan tidak bagus. Maksudnya Pak Guru akan melakukan penilaian untuk dari hari ini. Ya, kita akan melakukan penilaian. Fadil, maju. Boleh melakukan gerakan berguling. Tangan buat Fadil. Yang berikutnya boleh maju. Melakukan penilaian keterampilan, ada gerakan yang belum maksimal dan sudah ada yang bisa. Jadi untuk pembelajaran kita untuk berguling ke depan dengan berdiri dan jongkok, anak-anak sudah paham dan sudah mengerti. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Anak? Ada yang ingin tanya? Pasti udah paham semua ya. Anak, kita tadi sudah melakukan gerakan berguling ke depan dengan posisi jongkok dan berdiri.
Berikutnya kita akan melihat hasil presentasi kerja kelompok yang telah kalian kerjakan tadi di dalam kelas, dan kita lihat hasil pekerjaan kalian. Dan untuk kelompok 1 bisa menyampaikan hasil presentasinya di depan sini, nak. Perlihatkan hasil gambarnya, nak. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya untuk kelompok 2 bisa menyampaikan hasil presentasi diskusinya. Perlihatkan hasil gambarnya. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya regu yang kelompok C, regu yang terakhir. Nama kelompok 3. Silvi, Nisa, Maula, Zulfa, Denis, Fadil. Tepuk tangan. Untuk tugas kelompoknya bisa dikumpulkan ke Pak Guru. Setelah kita melihat hasil diskusi dan presentasi siswa dari kelompok 1 sampai kelompok 3, jadi pembelajaran kita pada materi kali ini sudah berjalan tuntas dan tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Dan materi pada hari ini anak-anak, Pak Guru sudah lihat semua sudah bisa. Yang berikutnya Pak Guru akan memberikan tugas mandiri. Nah, ini ada tugas mandiri. Di sini Pak Guru akan memberikan tugas mandiri. Nanti tugasnya ini kalian kerjakan di rumah dan dibantu oleh orang tuanya. Kegiatan penutup kita akan melakukan gerakan pendinginan dulu, yaitu gerakan kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki. Bisa? Bisa. Nah, kita hitung sama-sama, kita nyanyiin dengan lagu 2, 1. Kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki. Mata, telinga, mulut, lidah, hidung, kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki. Itu tadi kita sudah melakukan gerakan pendinginan. Jadi untuk materi kita hari ini sudah tercapai dan melakukan gerakan pada gerakan ke depan itu sudah bisa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita akan berdoa oleh Tuhan ke depan. Jadi sebelumnya siap gerak. Setelah ini boleh istirahat, boleh makan, boleh minum, pakaiannya boleh diganti tanpa penghematan. Berjalan.